Bab 806 Balas Dendam. Awalnya Kasman tercengang, tapi pada akhirnya dia mengerti. Benar kataku, Tuan Muda Valentino tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti kita dianiaya. Cepat, cari beberapa orang. Kita pergi ke pusat kebugaran Staple Mall. Kasman meletakkan ponselnya lalu berteriak dengan antusias. Dalam sekejap, sejumlah besar orang langsung bergerak. Ada William pejuang keluarga Wijaya, juga masih ada banyak bawahan Deska. Belakangan ini, beberapa orang ini mengembangkan kekuatan secara diam-diam. Walau mereka tidak mengatakannya, hati mereka juga merasa sedih. Setiap orang terlihat sangat bersemangat karena saat ini sudah ada kesempatan untuk melakukan sesuatu. Kekesalan yang selama ini ditahan akhirnya bisa dilepaskan juga. Kak Valentino, teriak Danu sambil menggertakkan giginya. Jangan ngomong kosong lagi, ayo bersiap-siap. Aku akan membawamu pergi membalas dendam. Selesai mengatakannya, Valentino melangkah keluar dari ruangan kantor. Puluhan karyawan di pusat kebugaran memandang Valentino dengan kagum. Kak Leno, aku akan ikut bersama kalian. Teriak seorang pelatih kebugaran. Aku juga. Saat ini ada sekitar 7-8 pelatih juga ikut bergabung ke dalam kelompok mereka. Tidak sampai 10 menit, satu persatu mobil yang platnya ditutup tiba-tiba berhenti di depan pintu pusat kebugaran. Saat ini malam hampir tiba, langit terlihat sudah mulai gelap. Satu persatu lampu mobil yang menyala langsung menyinari wilayah dalam radius 100 meter sehingga tampak sangat terang seperti siang hari. 10 unit, 20 unit, 30 unit, 40 unit. 40 unit mobil dengan lampu depan menyala bergegas mengemudi ke pusat kebugaran. Dalam sekejap saja, kumpulan mobil yang berbaris itu langsung menutupi pintu pusat kebugaran Staple Mall. Beberapa pebisnis dari toko sekitar menatap ke arah mereka dengan hati-hati. Terakhir kali saat adegan yang sama terjadi, pusat kebugaran Staple Mall dihancurkan sampai berkeping-keping. Lalu kali ini, sepertinya jumlah orang yang datang lebih banyak dari sebelumnya. Apakah mereka datang untuk menghancurkan pusat kebugaran Staple Mall lagi? Saat semua orang masih terlihat kaget, semua mobil itu berhenti perlahan. Bilg? Pintu mobil terbuka, Kasman dan yang lainnya turun dari mobil lalu menunggu di samping mobil. 10 orang, 50 orang, 100 orang. Walaupun tidak sampai 200 orang, setidaknya jumlah mereka juga tidak kurang dari 150 orang. Kerumunan manusia berdiri bersama, membuat aura kuat yang mencekik meliputi tempat itu. Setelah Kasman dan yang lainnya turun dari mobil, mereka hanya berdiri di tempat dengan tatapan penuh harap tanpa berbicara sepatah kata pun. Para pebisnis yang berada di sekitar sana tercengang lagi, orang yang datang kali ini sepertinya berbeda dengan yang waktu itu. Orang yang datang terakhir kali, rambutnya berwarna juga memakai tindik telinga, penampilannya sangat mirip dengan preman. Lalu orang yang datang kali ini walaupun tidak berbicara, mereka terlihat memiliki aura dunia persilatan yang nyata. Takutnya, mereka baru preman jalanan sesungguhnya. Lalu di saat ini, Valentino bersama dengan beberapa orang melangkah keluar dan berdiri di atas teras pusat kebugaran Staple Mall. Kak Leno! Kasman berteriak. Kak Leno! Setelah itu, 100 lebih orang juga berteriak memanggil, karismanya terlihat sangat kuat. Mereka semua adalah orang milik pusat kebugaran Staple Mall? Tidak, mereka adalah orang-orang Kak Leno. Sepertinya bos Danu itu sudah menghabiskan banyak uang untuk merekrut orang sehebat ini. Tidak, Kak Leno ini bukan pertama kalinya datang ke pusat kebugaran Staple Mall, mungkin dia sebenarnya teman bos Danu. Astaga, untuk apa mendatangkan begini banyak orang, apakah untuk membalas dendam? Para pebisnis di sekitar merasa sangat ketakutan. Pebisnis yang awalnya bersaing dengan pusat kebugaran Staple Mall saat ini juga menjadi ketakutan. Hukum tidak menghukum sekumpulan orang yang melanggar. Kalau ada begitu banyak orang yang menghancurkan toko mereka, maka mereka sudah tidak punya tempat untuk mengadu lagi. Ada berapa orang? Valentino bertanya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kasman langsung menjawab. Kak Leno, saat ini ada 160 orang di sini. Di belakang, masih ada lebih banyak orang yang sedang dalam perjalanan ke sini. Jangan membuang-buang waktu lagi. Ayo cepat naik. Valentino melambaikan tangannya dan bergegas masuk ke dalam mobil Kasman. Semua orang pun bergegas masuk ke dalam mobil dan menutup pintu lalu menyalakannya. Berem. Kurang lebih 50 mobil itu langsung menyalakan lampu ganda secara bersamaan dan melaju dari pusat kebugaran Staple Mall. Semua pejalan kaki yang berjalan di kedua sisi jalan satu persatu menghindar untuk membuka jalan. Tuan Muda Valentino, kita akan pergi kemana? Di dalam mobil yang dikendarai Kasman hanya ada Valentino dan Danu. Jadi tidak masalah jika dia memanggilnya seperti itu. Langsung pergi ke kantor pusat Rupiah Mandar, kata Valentino dengan nada dingin. Baik. Kasman langsung menganggukkan kepala tanpa ragu. Sebenarnya, Danu ingin mencegahnya pergi ke sana, tetapi melihat Valentino yang sudah membuat keputusan, dia terpaksa tetap diam tanpa mengatakan apapun. Puluhan mobil itu melaju kencang menuju kantor pusat Rupiah Mandar. Sebesar apapun utang, pada akhirnya juga harus dibayarkan. Seperti yang telah Valentino katakan di festival barang antik. Kamu boleh mengambil barangku untuk sesaat, tapi suatu saat nanti, aku akan memintanya kembali 10 kali lipat. John berani menghancurkan pusat kebugaran Staple Mall, maka Valentino juga berani untuk menghancurkan perusahaan Rupiah Mandar. Konsekuensinya, persetan dengan konsekuensi. Mumpung antusiasme festival barang antik belum berlalu,
Valentino bersiap untuk meledakkan kota Vero lagi. Dengan besarnya koneksi yang dimiliki Valentino di kota Vero, dia tidak hanya memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal biasa. Saat ini, malam sudah tiba dan menyelimuti seluruh kota Vero dalam kegelapan. Di jalanan terlihat ada sekitar 50 mobil yang menyalakan lampu ganda sambil melesat dengan kecepatan sedang. Dalam waktu bersamaan, di seberang jalan yang luas ini terlihat konvoi lain yang perlahan mendekat. Sepintas, sepertinya ada sekitar 30 mobil yang melaju. Saat ini, kedua konvoi yang berjarak kurang dari 10 km akan segera bertemu dalam beberapa menit. Di mobil terdepan konvoi lainnya, John duduk di kursi penumpang dengan wajah penuh kebencian. Hah? Sudah kubilang kalau aku bisa membuat teman Landau masuk ke rumah. John tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Malam ini, dia mengumpulkan ratusan orang hanya demi melampiaskan semua amarah yang dia rasakan di festival barang antik. Karena itulah, dia bersedia untuk turun tangan dan memimpin tim ini. Tuan Muda Joel, apa yang harus kami lakukan nanti? Tolong beritahu aku, ujar si pemuda yang sedang mengendarai mobil. Hancurkan pusat kebugaran Staple Mound dulu, lalu suruh Danu untuk berlutut di hadapanku baru panggil Wanau. John pun berhenti sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya. Setelah Wanau datang, aku akan menyuruh mereka berdua untuk berlutut di hadapanku. Wanau, beraninya kamu menamparku. Hari ini, kita yang berjumlah lebih dari 100 orang masing-masing akan memberi mereka 2 kali tamparan. Semakin John memikirkannya, semakin girang hatinya. Dia merasa seperti telah melihat pemandangan Valentino yang sedang berlutut di hadapannya. Tidak masalah. Serahkan saja pada aku. Pemuda itu menjawab dengan nada acuh. Lebih cepat sedikit, aku sudah tidak sabar. Desak John. Lebih dari 30 mobil itu tiba-tiba mempercepat laju kendaraan dan menuju ke pusat kebugaran Staple Mound dengan kecepatan penuh. Saat ini, mereka telah memasuki bagian jalanan terpencil dengan beberapa tempat yang masih menunggu untuk dikembangkan. Orang yang tinggal di sini juga relatif sedikit. Sejauh yang bisa mereka lihat, di tempat ini hampir tidak ada bangunan apapun. Hei, sepertinya ada banyak mobil di sana. Pemuda yang mengemudikan mobil John tiba-tiba berkata dengan nada terkejut. Dilihat dari posisinya saat ini, jalan itu kurang dari 1000 meter, dan setelah berbelok kanan, jalanan pun membentuk jalan lurus. Jadi, pemuda ini bisa melihat di jalan lurus ini juga ada konvoi panjang, yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah mobil mereka. Kelap-kelip lampu yang saling berpacu terlihat seperti mata binatang buas yang terus berkedip di malam hari, membuat orang yang melihatnya menjadi ketakutan. John menjadi tercengang setelah mendengar ucapan pemuda itu dan melihat ke arah konvoi di seberang melalui jendela mobil. Bab 807 bertatapan mata. Seharusnya juga ingin mengurus sesuatu. Tidak usah dipikirkan, kita langsung ke sana saja. Tujuan malam ini adalah Lenau Wijaya, jangan membuat masalah lain. John melihat sekilas lalu berpaling dengan ekspresi datar. Supir muda itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung menepikan mobil ke sebelah kiri untuk membuka jalan bagi konvoi di seberang. Saat ini, John pasti tidak menyangka bahwa orang yang mau dia cari sedang duduk di salah satu mobil di seberang. Bahkan Valentino juga tidak menyangka John akan menyerang pusat kebugaran Staple Mound di saat ini. Kalau bukan karena keputusan yang dibuat Valentino ini, Danu pasti akan kewalahan saat John menyerang pusat kebugaran. Kalau sampai begitu, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Pada saat ini, Valentino dan yang lainnya juga melihat konvoi pihak John. Tuan Muda Valentino, apa yang terjadi? Kamu merekrut orang lain lagi? Tanya Kasman dengan nada kaget. Dia pikir orang-orang ini adalah orang yang dipanggil Valentino dan sekarang bertemu dengan mereka di sini. Mereka bukan orang yang kupanggil. Jawab Valentino sambil mengernyit. Kalau begitu, kita lewat sebelah kanan, jangan sampai ada konflik dengan mereka. Ujar Danu. Pemikirannya sama seperti John, lebih mementingkan tujuan utamanya. Valentino tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat ke arah konvoi di depan lewat kaca mobil depan. Tidak lama kemudian, kedua konvoi mulai mendekat, mereka sama-sama mengurangi kecepatan untuk saling melewati. 200 meter, 100 meter, 50 meter. Jarak di antara mereka semakin dekat. Dalam beberapa detik lagi, kedua konvoi ini akan saling berpapasan. Tepat di saat ini, Valentino seakan-akan mempunyai firasat. Dia tiba-tiba mendongak dan berseru. Nyalakan lampu jarak jauh dan arahkan ke mobil terdepan mereka. Kasman sama sekali tidak ragu-ragu, dia langsung membuka lampu jarak jauh dan memutar sedikit setirnya. Seketika, lampunya menyinari kaca mobil terdepan pihak John. Orang yang duduk di dalam mobil itu pun terlihat dengan jelas. Dalam sekejap, Valentino pun melihat John yang sedang duduk di kursi penumpang depan. Dia sedang marah-marah sambil menutupi matanya. Setelah bertatapan mata, dia baru sadar ternyata orang itu adalah orang yang dia cari. Hah? Lucu sekali. Tabrak mereka. Saat ini, kedua mobil akan segera berpapasan. Kalau mau menghalangi mereka, cara yang paling bagus adalah langsung menabrak mereka. Kasman dari dulu sangat menuruti perintah Valentino. Meskipun di depan adalah jurang, kalau Valentino menyuruhnya menginjak pedal gas, dia juga tidak akan ragu sama sekali. Oleh karena itu, begitu mendengar kata-kata Valentino, Kasman langsung memutar setir mobilnya dan menginjak pedal gas sampai habis. Tuan Muda Valentino, pegangan! Belum! Terdengar suara mesin yang sangat keras. Kemudian, mobil mereka langsung menerjang ke arah mobil terdepan di seberang. Gila,
Apa-apaan ini? Supir John yang matanya masih silau karena lampu jarak jauh mobil Valentino pun melihat mobil di seberang tiba-tiba melaju kencang ke arahnya. Sialan! John juga mengumpat lalu langsung membuka pintu mobilnya dan turun dari mobil. Akan tetapi, sudah terlambat. Pruk! Suara hantaman yang sangat keras langsung terdengar. Kasman melaju cepat dan langsung menabrak mobil John sekeras mungkin. Pruk! Perang! Bagian depan mobil menabrak pintu samping mobil John sampai pintunya gepeng, sedangkan bagian depan mobil mereka juga penyok. Bam! Bam! Kantong udara di dalam mobil pun langsung keluar. Kepala Valentino dan yang lainnya pun menghantam kantong udara itu, mereka sama sekali tidak terluka. Bram, Bram, Bram! Kasman mengeluarkan pisau di pinggangnya lalu memecahkan kantong udara di depannya. Setelah itu, dia membuka lebar matanya dan kembali menginjak pedal gas. Mesin mobil terus berbunyi tanpa henti. Mobil itu lagi-lagi mengeluarkan tenaga yang sangat kuat untuk menerjang ke depan. Pluk! Krak! Perang! Mobil John didorong sampai bergeser beberapa meter secara horizontal. Kalau bukan karena di sisi jalan ada pohon, mobilnya pasti sudah terbalik. Buka jendela atap! Ujar Valentino. Saat ini, semangat Danu juga sudah berkubar. Dia juga merasa sangat tidak nyaman harus menahan emosinya selama beberapa bulan ini. Sekarang, masalahnya sudah sebesar ini, semangat tempur yang disembunyikan di dalam tubuhnya tidak bisa ditahan lagi. Pluk! Perang! Danu mengambil sebuah tongkat besi dan langsung memecahkan kaca atap mobil dengan 2-3 kali pukulan. Valentino mengambil radio komunikasi dan berdiri. Setengah tubuhnya langsung keluar dari jendela atap mobil. Tap! Tangannya menekan tombol di radio komunikasinya. Hari ini, aku, Lena Wijaya mengeluarkan 2 triliun hanya untuk menyerangmu. John Yamander, secara terang-terangan. Semua mobil di belakangku, dengarkan. Tabrak mobil di depan kalian ini dengan kecepatan tertinggi kalian. Aku akan mengganti kerusakan yang dialami mobil kalian. Kalau kalian terluka, aku akan membawa kalian ke rumah sakit terbaik. Kalau sampai kalian mati, aku akan memberikan ganti rugi sebesar 200 miliar kepada keluarga kalian. Kata-kata Valentino sangat gila, arogan dan mendominasi. Akan tetapi, efeknya juga sangat besar. Kalian hebat! Kalian hebat! Mereka semua berteriak keras secara bersamaan, semangat mereka saat ini sedang berkubar. Bram, 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 Bram! Puluhan mobil di belakang langsung mengeluarkan suara raungan mesin mobil yang sangat keras secara bersamaan. Uang 2 triliun ada di depan mereka. Bisa mendapatkannya atau tidak harus lihat kemampuan mereka masing-masing. Tidak peduli apakah Valentino hanya sedang menggerakkan hati mereka atau memotivasi mereka, setidaknya mereka tahu sifat Valentino yang tak pernah ingkar janji. Di antara orang-orang ini, sebagian besar adalah anak buah Deska. Dulu ketika mereka bekerja mempertaruhkan nyawa di bawah pimpinan orang lain, pendapatan mereka selama setahun juga tidak banyak. Sekarang, Valentino langsung menjanjikan dana 2 triliun, mereka mana mungkin tidak heboh. Seperti kata pepatah, asalkan ada uang, pasti akan ada yang berani melakukan apa yang kamu mau. Pepatah ini tidak mungkin muncul tanpa alasan. Puluhan mobil melaju seperti orang gila ke arah mobil-mobil pihak John. Sialan! Brengsek! Wow, kamu pikir aku takut padamu? Orang-orang yang di belakang, tabrak kembali dengan kecepatan tertinggi kalian. Hari ini, aku akan membagikan 20 miliar kepada semua orang yang ada di sini. John merangkak keluar dari mobilnya lalu berteriak keras ke belakang. Di malam yang hening ini, di jalan yang terpencil dan kosong ini, semangat semua orang seketika berkubar. Kalau mobil kedua belah pihak dijumlahkan, totalnya hampir mencapai 100 mobil. Saat ini, 100 mobil itu melaju kencang dan saling bertabrakan seperti orang gila. Dengan adanya kantong udara, ditambah mereka sudah bersiap-siap sebelum tabrakan, pada dasarnya tidak akan ada korban jiwa. Hal yang paling penting adalah saat ini, benak orang-orang ini sudah dipenuhi dengan uang, mereka mana peduli lagi dengan bahaya. Saat ini, kalau dilihat dari langit, akan terlihat puluhan mobil menyalakan lampu jarak jauh dan menabrak mobil di seberangnya dengan sekuat tenaga. Puk! Perang! Bam! Bram! Bram! Mobil-mobil itu saling bertubrukan satu persatu, situasi di sini bagaikan kecelakaan mobil massal. 100 mobil mengalami tabrakan beruntun, seperti apa pemandangan di sana. Benar-benar membuat hati orang bergetar. 2 mobil pertama yang bertabrakan sebenarnya tidak apa-apa. Namun, mobil yang di belakang sudah datang dan akhirnya mereka saling berimpitan. Mobil-mobil yang berjumlah hampir 100 buah itu sudah sangat berantakan. Bumper mobil saling berdempetan, bagian-bagian mobil terlepas, pecahan kaca jendela bertebaran di jalanan. Tidak sampai 5 menit, mobil-mobil itu sudah berhenti. Bab 808 minta kembali 10 kali lipat. Namun, orang yang terluka sangat sedikit. Kak Valentino, kamu juga sudah tahu jarak antara kita tadi sudah sangat dekat. Jadi efek dari tabrakannya juga tidak akan terlalu besar, kan? Danu tiba-tiba sadar lalu menoleh ke arah Valentino dan bertanya. Tujuanmu hanya untuk memaksa mereka berhenti agar mereka tidak bisa kabur, kan? Valentino tidak menjawabnya. Dia malah berteriak ke radio komunikasi. Semuanya, turun dari mobil dan kepung mereka. Kalau ada yang berani melawan, hajar langsung. Danu melihat tampak samping Valentino dan merasa kagum padanya.
Meskipun Valentino bersikap sangat kejam dan galak, bahkan memberikan kesan dia akan melakukan apapun demi tujuannya, sebenarnya di dalam hati Valentino tetap ada rasa prihatin. Inilah karakteristik asli Valentino. Di luar, dia tampak seperti mesin pembunuh tanpa perasaan, tapi di hatinya tetap ada kebaikan. Setelah satu perintah Valentino itu, semua orang pun turun dari mobil sambil membawa senjata pisau dan tongkat besi. Tepat pada saat ini, seratusan orang di sana langsung memakai sarung tangan putih di sebelah tangan mereka. Alasan memakai sarung tangan ini, yang pertama adalah ketika mereka bertarung secara berkelompok, mereka bisa mengenali orang pihak sendiri. Yang kedua, sarung tangan itu juga bisa mengurangi rasa sakit di telapak mereka ketika mereka memukul menggunakan tongkat. Hanya dari satu detail kecil seperti ini, sudah bisa dilihat bahwa orang-orang yang dibawa Kasman ini sangat berpengalaman dalam bertempur. Setiap faktor dan kemungkinan sudah dipertimbangkan oleh mereka. Saat ini, seratusan orang ini sudah memakai sarung tangan dan masing-masing memegang senjata mereka. Kemudian, mereka berjalan maju dengan aura membunuh yang sangat kuat. Dengan adanya sinar dari lampu mobil, sarung tangan putih mereka terlihat sangat menyilaukan. Orang-orang di pihak John pun langsung ketakutan. Awalnya, jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada Valentino. Sekarang, aura mereka juga ditekan rata oleh bawahan Kasman. Mereka pun panik dan tidak begitu berani melawan. Bunuh mereka. Aku akan memberi kalian 20 miliar, 40 miliar. Jung berteriak ke arah bawahannya seperti orang gila. Akhirnya, tetap ada orang yang tidak bisa melawan godaan uang. Mereka langsung mengangkat benda yang ada di tangan mereka dan menerjang ke arah orang-orang pihak Kasman. Sialan. Bunuh mereka. Hajar sampai mati. Dalam sekejap, perkelahian berkelompok langsung dimulai, terdengar suara-suara umpatan dari segala arah. Di sela-sela mobil yang saling bertuburkan itu, para pemuda berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Mereka menginjak kepingan kaca mobil dan menimbulkan suara yang nyaring. Sialan. Mereka hanya sekumpulan sampah. Kasman mendecak lidah dan berteriak. Ingat bagaimana aku melatih kalian. Kalau kalian masih belum bisa mengalahkan orang-orang lemah seperti ini dalam 2 menit, kalian sudah boleh bunuh diri. Setelah selesai berteriak, Kasman langsung naik ke atas mobil untuk menonton. Preman-preman kecil yang dibawa oleh John sama sekali tidak dianggap oleh Kasman. Meskipun para bawahan Deska ini dulunya juga hanya preman kecil, tapi harus lihat dulu siapa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya lemah, berarti seluruh pasukan sudah pasti lemah. Orang-orang yang sudah dilatih Kasman tidak hanya memiliki daya tempur yang hebat, aura mereka juga jauh lebih kuat dari bawahan John. Valentino juga berdiri di dalam mobil dengan setengah tubuhnya keluar dari jendela atap mobil. Dia melihat ke depan tanpa mengatakan apapun. Bruk. Krak. Shoot. Pertengkaran pun dimulai di sekitar, mereka semua bertarung jarak dekat. Pertarungan seperti ini baru namanya pertarungan antar kekuatan. Saat ini, semua lelaki yang ada di sana mengaktifkan DNA bertarung mereka dan mulai bertarung gila-gilaan. Tongkat besi saling bertabrakan, jendela mobil dipecahkan terus-menerus, ada juga beberapa orang yang tumbang. Dari jauh, terlihat seratusan orang pihak Kasman terus mendorong ke depan, sedangkan bawahan John terus mundur. Setelah 1 menit, setidaknya sudah 30 orang bawahan John yang dihajar sampai tidak sadarkan diri. Bahkan ada banyak orang yang berbaring di tanah dan berpura-pura terluka. Sedangkan para bawahan Kasman juga malas memedulikan mereka. Lagi pula, mereka mau berbaring juga tidak apa-apa, kalau ada yang berani berdiri, tinggal dihajar saja. Mereka hanya punya 3 pilihan, berbaring diam di tanah, jongkok dan peluk kepala dengan kedua tangan atau dihajar sampai setengah mati. Tidak sampai 2 menit, bawahan John sudah dikendalikan, mereka semua sudah berjongkok di lantai sambil memeluk kepala mereka. Valentino berbalik melihat pelatih yang sebelumnya dipukuli itu dan berkata, cari orang-orang yang sebelumnya pergi ke pusat kebugaran Stapleton lalu pukul sampai cacat. Orang lain boleh dilepaskan, tapi orang-orang yang melukai dan sudah pasti tidak boleh diampuni. Baik, baik. Pelatih itu tidak berani banyak bicara. Dia segera maju dan mencari orang-orang itu. Pada saat ini, John sedang berpegangan pada sebuah pohon dan berteriak marah sambil melihat Valentino. Wanau, apakah kamu tahu? Kamu ini sedang mencari masalah. Hei, kamu seharusnya bersyukur karena kamu melawanku saat kekuatanku masih belum terbentuk. Kalau tidak, malam ini keluarga Yamandar pasti akan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Valentino mencibir lalu melihat John dengan tatapan penuh makna. Hanya Danu dan yang lainnya yang tahu bahwa kata-kata Valentino ini tidak hanya untuk menakuti Joe. Kalau di kota No yang dulu, jangankan grup Yamandar, bahkan keluarga kuat dan tua seperti keluarga Williantus saja bisa dihancurkan Valentino dengan mudah. Hanya saja, keadaan sekarang ini tidak memungkinkan bagi Valentino untuk berbuat seperti itu. Kalau sampai John mati, masalahnya akan jadi besar. Kamu sebenarnya mau apa? Teriak John sambil melotot. Jangan takut, sekarang aku masih belum bisa membunuhmu. Jadi, hari ini aku hanya datang untuk menagih utang. Seret dia naik ke mobil, kita semua akan pergi ke kantor pusat grup Yamandar. Begitu selesai berbicara, Valentino langsung naik ke sebuah mobil yang masih bisa berfungsi. Beberapa orang langsung menarik Joel. Mereka tidak memedulikan pemberontakan Joel dan langsung memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian, mereka semua mencari mobil yang masih berfungsi dan melaju menuju kantor pusat grup Yamandar. Kalian sebenarnya mau melakukan apa? Saat ini, John akhirnya mulai merasa takut. Kamu sudah lupa kata-kataku sebelumnya.
Aku pasti akan meminta kembali 10 kali lipat utangmu padaku. Hari ini, kamu lihat baik-baik bagaimana caraku menagih hutang. Valentino mencibir lalu membawa semua bawahannya ke tujuan. Di kantor pusat grup Yamandar di kota Vero. Sudah selarut ini, tapi lampu di dalam bangunan masih bersinar terang. Di bangunan tinggi yang memiliki 10 tingkat itu, masih terlihat sangat banyak pegawai yang sibuk bekerja. Di dalam kantor di tingkat paling atas, seorang pria parubaya dengan perut buncit sedang melakukan sesuatu yang indah dengan sekretarisnya. Orang ini adalah ayahnya Joe. Brak, krak, tiba-tiba terdengar suara keras dari lantai bawah. Suaranya seperti suara bom meledak. Ayahnya John yang awalnya sedang duduk di atas kursi sambil menikmati pelayanan sekretarisnya pun langsung terkejut dan jatuh dari kursinya. Apa itu? Teriak ayahnya Joe. Pak Adam, gawat. Di bawah ada sekumpulan orang, sangat banyak. Dari bawah, terdengar suara teriakan yang tidak berhenti, suara itu menggema di seluruh bangunan. Ayah John segera memakai celananya dan berlari ke bawah. Pada saat ini, di bawah, sebuah mobil SUV warna hitam sudah menabrak masuk ke dalam gedung. Pintu kaca yang tebal dan kokoh itu ditabrak sampai hancur berkeping-keping. Lihat baik-baik, adegan ini familiar tidak? Ingat baik-baik apa yang kamu lakukan pada pusat kebugaran Stapleton sebelumnya. Valentino langsung menjampak rambut John dan menyuruhnya membuka matanya lebar-lebar untuk melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Bab 809 berani berbicara dan berani bertindak. Tap. Kasman dan yang lainnya sudah memakai masker yang menutupi setengah wajah mereka. Kemudian, mereka turun dari mobil. Ratusan orang memasuki gedung secara berbondong-bondong dengan memegang pisau, pistol dan tongkat. Sebagian besar karyawan wanita di dalam perusahaan sontak menjerit. Jangan berteriak lagi. Semuanya dengarkan baik-baik. Barang adalah milik perusahaan. Nyawa milik kalian sendiri. Sebaiknya kalian bertindak dengan cerdas. Selesai berbicara, Kasman menghantamkan tongkat bajanya ke akuarium besar di sampingnya. Brak! Perang! Akuarium langsung pecah dan air di dalamnya mengalir keluar. Hancurkan! Begitu Kasman memerintah, ratusan pemuda langsung menghantam semua barang seperti orang gila. Terjadinya peristiwa seperti ini di zaman sekarang benar-benar sungguh mengerikan. Para karyawan hanya berlutut di lantai tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Perkataan Kasman sangat memengaruhi pemikiran mereka. Barang adalah milik perusahaan, tetapi nyawa memang milik sendiri. Karena itulah, tidak ada orang yang berani menghentikannya dan bahkan tidak ada yang melapor polisi. Kalian sedang apa? Aku adalah Joe di sini, kita bisa membicarakannya dengan baik. Ujar ayahnya John dengan napas terengah-engah setelah berlari turun dari tangga. Putramu melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukannya. Aku datang untuk menagih utang. Kasman menjawab tanpa menoleh. Setelah itu, dia pun lanjut menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Siapa kalian? Aku mengenal Tuan Bardi. Bentak ayahnya John. Kehi. Kali ini, Kasman bahkan malas untuk menjawab. Dia hanya terus melandakan pukulannya. Bardi? Dia tak layak diungkit. Boom! Valentino membuka pintu mobil dan turun dari mobil, lalu menarik rambut John dan membawanya turun dari mobil. John! Kamu siapa? Lepaskan putraku! Ujar ayahnya John dengan ekspresi kaget. Namaku Lionel. Jawab Valentino sembari melirik ayahnya John. Kamu anak? Ujar ayahnya John dengan ekspresi tercengang. Putramu menghancurkan pusat kebugaran Stapleton, jadi aku akan membalasnya dengan menghancurkan 10 lantai gedung kalian. Kalau kamu tidak senang, kita bisa terus saling menghancurkan. Valentino tertawa sinis. Dia menarik kepala John agar John bisa menonton secara langsung. Brak! Truk! Terus terdengar suara keras dari ruang tengah. Entah sudah ada berapa banyak benda yang dihancurkan. Lampu gantung dihancurkan semuanya, bahkan kabelnya juga putus. Lampu darurat kebakaran juga ikut menyala. Lantai 1 sampai 10, hancurkan semuanya. Begitu Kasman memberikan perintah, seratusan orang segera menjawab kemudian berbondong-bondong naik ke lantai atas. Mereka tidak naik lift, melainkan langsung naik tangga. Mereka berpencar di setiap lantai dan mulai menghancurkan semua benda. Astaga! Bentak ayahnya John. Aku tidak peduli siapa kamu, cepat hentikan. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di kota Vero lagi. Kalau aku tidak bisa tinggal di kota Vero lagi, sebelum pergi, aku akan mengantarkan kalian ke alam akhirat. Ujar Valentino sembari tersenyum sinis. Coba saja kalau tidak percaya. Selesai berbicara, Valentino mencampakkan John, kemudian masuk ke mobil dan pergi. Danu dan Kasman juga mengikuti Valentino pergi dari lokasi. Tugas mereka sudah selesai, sangat bodoh kalau masih berlama-lama di sini. Setelah Valentino pergi, para pemuda juga ikut bubar. John dan ayahnya tentu saja akan membalas dendam kepada Valentino. Mereka tidak mungkin membalasnya kepada para anak buahnya ini. Di pusat real estate, Valentino, Kasman, Danu dan Reis duduk bersama dengan santai sembari minum teh. Mereka terlihat begitu santai, sama sekali tidak seperti sehabis menghancurkan gedung orang. Reis meminum seteguk teh. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Kalian benar-benar menghancurkan kantor pusat grup Yamandar? Iya, itu cuma hal sepele. Balas Kasman sembari menggelengkan kepala tanpa menunjukkan rasa takut sama sekali. Oh, baiklah.
Setelah Reese mendengarnya, dia melihat ke arah Valentino, kemudian mengangguk tanpa mengatakan apapun. Peristiwa ini benar-benar sangat menakutkan. Menghancurkan 10 lantai gedung perusahaan orang. Apakah peristiwa seperti ini realistis? Jangankan Valentino, bahkan Eric Lowell juga tidak punya keberanian seperti ini. Sedangkan Valentino tidak hanya melakukannya, tetapi dia bahkan secara terang-terangan memberitahukan semua orang bahwa dialah yang melakukan hal ini. Reese merasa tindakan Valentino sangat gila. Namun, Reese tahu bahwa Valentino bukan termasuk orang yang sifatnya gegabah dan tidak memikirkan konsekuensi. Dia melakukan ini, pasti sudah punya rencananya sendiri. Hanya saja, setidaknya di kota Vero, grup Yamandar termasuk perusahaan lokal yang sudah berdiri sangat lama. Setelah ragu beberapa saat, Reese akhirnya mengutarakan kekhawatirannya. Sekarang kita menyinggung mereka, mereka pasti memikirkan segala cara untuk menghadapi kita. Reese ingin tahu apakah Valentino sudah membuat rencana yang baik untuk masalah ini. Dia pasti akan menyerang kita dan sasaran pertamanya pasti adalah Real Estate. Ujar Valentino sembari mengangguk. Kalau begitu, apakah Tuan Valentino punya rencana? Tanya Reese dengan segera. Melihat Reese penuh ekspektasi, Valentino hanya menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa dia tidak punya rencana. Tunggu saja. Sebelum musuh bertindak, aku tidak akan bertindak. Lihat dulu apa yang akan mereka lakukan. Berdasarkan kemampuan kita sekarang ini, kita tidak perlu takut untuk bertarung sampai titik darah penghabisan dengan keluarga Yamandar. Kalau masih tidak bisa, aku akan memanfaatkan identitasku di asosiasi barang antik. Ujar Valentino dengan cuek. Berdasarkan pandangannya saat ini, di dalam matanya hanya ada kekuasaan seperti keluarga Low. Grup Yamandar sama sekali tidak pantas menjadi musuh Valentino. Kalau tidak bisa, terpaksa menggunakan cara ekstrem. Kalau mereka tidak terima, kita pukul sampai mereka tunduk. Tuan Valentino, aku merasa selama mereka tidak bodoh, mereka pasti akan mengalah. Ujar Kasman dengan acuh tak acuh. Dilihat dari sifat Joe dan ayahnya, takutnya mereka tidak akan mengalah. Ujar Valentino sembari menggeleng. Minum tehnya. Ketika Reese hendak mengatakan sesuatu, Valentino menyuruh semuanya untuk minum teh. Malam ini, kota Vero sangat ramai. Wano yang reputasinya tinggi di festival barang antik, kembali menggemparkan seluruh distrik Haven. Bisa-bisanya dia membawa sekitar 200-an preman untuk menghancurkan kantor grup Yamandar, perusahaan lokal di kota Vero. Total 10 lantai, semuanya dihancurkan. Tindakan layaknya preman seperti ini, tak lain telah memperingatkan semua orang di kota Vero yang mengenal Wenau. Aku, Wenau, tidak hanya berani berbicara, tetapi juga berani bertindak. Tidak ada hambatan di mataku. Aku bisa menilai barang bagus di festival barang antik. Aku juga bisa berubah menjadi preman dan bertindak tanpa mengenal hukum. Aku bisa sesuka hati mengubah statusku. Jadi, jangan berharap kalian bisa mengendalikanku dengan peraturan, semua itu tidak berguna sama sekali. Saat ini di keluarga Low. Erica duduk di kursi, dia memegang segelas teh susu sembari berkata dengan ekspresi cemberut. Ayah, apakah Leno bodoh? Kenapa dia begitu gegabah? Dulu aku malah merasa sifatnya sangat tenang. Bab 810 Kemampuan Menyelesaikan Masalah. Henry mengangguk sembari berkata, aku malah merasa anak muda ini tidak gampang. Dia sangat memahami peraturan bertindak begitu ada kesempatan dan tahu untuk memberikan peringatan kepada orang di sekitarnya pada waktu yang paling tepat. Dia lumayan hebat, pantas dia bisa diterima sebagai anggota kehormatan seumur hidup oleh asosiasi barang antik. Benar-benar tidak gampang. Meskipun belum pernah bertemu dengan Valentino, Erica juga sangat mengaguminya. Erica meletakkan pipet, kemudian bertanya dengan ekspresi kaget. Ayah, penilaianmu terhadapnya begitu tinggi. Aku mengatakan yang sebenarnya, dia sangat menonjol di festival barang antik. Kehebohan itu belum berlalu, jadi sekarang dia menciptakan peristiwa besar lagi dan kembali menonjolkan diri. Setelah 2 peristiwa yang terjadi berturut-turut ini, nama Wenau pasti terkenal di seluruh kota Vero. Serta yang terpenting adalah tindakannya saat ini tidak hanya memberitahukan kepada semua orang bahwa dia punya kemampuan, tetapi juga menunjukkan bahwa dia punya keberanian untuk tidak memikirkan konsekuensi. Ketika semua orang mengira bahwa Valentino tidak akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan identitasnya karena mempertimbangkan identitasnya, Wenau malah membuat semua orang mengurungkan pikiran mereka. Henry membicarakan banyak hal. Semakin mengatakannya, dia semakin penasaran terhadap Valentino. Sebenarnya Wenau punya pengalaman seperti apa sehingga di usianya seperti ini, dia bisa memiliki pemikiran yang begitu dewasa. Aku merasa tindakannya itu tidak berbeda dengan preman. Erica kembali menundukkan kepala, lalu minum teh susu. Justru karena dia sengaja menciptakan citra diri seperti itu, sehingga aku merasa dia tidak gampang. Seharusnya kamu tahu, ketika aku menghadapi kekuatan lainnya, aku ingin rasanya membunuh mereka, tapi kami tetap saling tersenyum. Kami tahu bahwa meskipun benci, selama tidak bermusuhan, maka tidak akan terjadi peristiwa besar. Tapi bagaimana dengan Wenau? Dia menunjukkan sikap seperti itu, lantas apa yang akan dipikirkan orang lain? Kamu menyinggungku, maka aku pasti akan membalasnya. Baginya, tidak ada istilah harga diri. Kamu berutang padaku, maka aku akan menagihnya 10 kali lipat. Wenau menunjukkan citra diri seperti itu, lantas ketika orang lain ingin menghadapinya dengan taktik tertentu, mereka pasti akan mempertimbangkannya dengan baik. Sangat jarang Henry berbicara begitu banyak dengan Erica. Hari ini, dia merasakan banyak hal. Setelah mendengar perkataan Henry, Erica tercengang sejenak, kemudian mengangguk.
Setelah kejadian ini, orang yang ingin menghadapi Wano pasti akan berpikir dulu, kalau Wano ingin membalas dendam, apakah mereka sanggup menghadapinya? Dia tetap memberiku perasaan seperti preman? Ujar Erika dengan tak berdaya. Benar. Tapi preman seperti inilah yang biasanya tidak berani disinggung oleh orang lain. Sementara itu, meskipun bersikap seperti preman, Wano tetap memiliki prinsipnya sendiri. Prinsip selama musuh tidak menyinggung, aku juga tidak akan menyinggungnya. Sebelumnya kamu bilang seni bela dirinya lumayan hebat. Aku tidak memiliki putra, hanya punya kamu seorang putri. Keluarga lo mengagungkan keberanian dan seni bela diri. Kalau aku ingin menduduki posisi kepala keluarga lo, aku memang kekurangan seseorang master yang bisa menyelesaikan masalah. Intinya Wano tidak gampang, aku harus mencari cara untuk berteman dengannya. Henry timbul keinginan untuk mendapatkan orang yang berbakat ini. Erika berpikir sejenak, kemudian berkata, jadi, apakah sekarang kita perlu membantu Wano? Tindakan Wano memang sangat dominan, tapi tindakan dominan tanpa kemampuan pasti akan mendatangkan pemalasan dendam. Kurasa sekarang Joe dan ayahnya pasti sedang memikirkan segala cara untuk membunuh Wano. Berbicara sampai sini, Erika tiba-tiba merasa khawatir. Seandainya Wano benar-benar diserang oleh Jaewon, Erika merasa semakin tidak tenang setelah memikirkannya. Erika terdiam sejenak, kemudian bergumam dalam hati, apakah aku akan memedulikan keamanannya? Sungguh konyol. Tidak masalah, kita tidak perlu ikut campur. Perkataanmu benar, seseorang tidak boleh hanya memiliki kemampuan untuk menciptakan masalah. Orang yang hebat harus memiliki kemampuan untuk menciptakan masalah dan menyelesaikan masalah. Kalau Wano tidak bisa bertahan dari konsekuensi akibat perselisihannya dengan grup Yamandar, maka membuktikan bahwa aku salah menilainya. Henry merenung sejenak, kemudian berkata dengan serius. Kalau dia bisa bertahan, keluarga kita bisa berteman dengannya, kamu boleh mencari waktu untuk membawanya ke rumah. Erika tertegun, dia menatap Henry sembari bertanya. Ayah, kita benar-benar tidak peduli terhadap hal ini. Lihat kondisi, kalau memang tidak bisa, aku akan bertindak. Jawab Henry. Setelah mendengar perkataan Henry, Erika mengangguk dengan lega. Pada saat bersamaan, sesuai dugaan Valentino, John dan ayahnya sudah mulai beraksi. Sasaran pertama mereka adalah Rice Real Estate. Mereka bisa melihatnya bahwa Valentino memiliki hubungan yang erat dengan Rice Real Estate. Kemungkinan besar Valentino adalah bos di balik Rice Real Estate. Tidak peduli Valentino merupakan bos di balik Rice Real Estate atau bukan, mereka tetap tidak akan melepaskan Rice Real Estate. Mereka tidak akan melepaskan sedikit pun kemungkinan, meskipun sasaran mereka salah. Kantor pusat mereka dihancurkan, hal ini membuat mereka merasa malu dan amarah di dalam hati mereka kini telah membara. Kalau tidak melakukan sesuatu, kedepannya siapapun akan berani bertindak seperti itu kepada mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk menyerang Rice Real Estate terlebih dahulu untuk memberikan peringatan. Sebuah perusahaan luar kota bahkan berani menginjak di atas keluarga Yamandar. Dia pikir aku sia-sia berbaur di kota Faroe selama ini. Kali ini aku harus memberikan peringatan kepadanya. Ayahnya John berteriak dengan marah, kemudian mencampakkan sebuah vas bunga antik. Ayah, aku ingin membuat Lana berlutut di hadapanku. Ujar John sembari menggertakkan giginya. Adam menoleh ke arah sekretaris, kemudian bertanya. Seperti apa prosesnya sekarang? Pak, kita punya orang di setiap geng, sekarang mereka sudah mulai menyerang Rice Real Estate. Aku sudah mengaturnya semua. Dalam waktu 1 jam, Rice Real Estate akan mengalami pukulan besar. Pada saat itu, Rice, pemilik Rice Real Estate pasti akan membawa Lana untuk berlutut di hadapanmu. Ucap sekretaris dengan percaya diri sembari tersenyum. Bagus. Bagus. Aku akan menunggunya berlutut dan memohon ampun di hadapanku. Adam tersenyum sinis, kemudian duduk di kursi putarnya. Terhadap masalah menjatuhkan Rice Real Estate, Adam sama sekali tidak peduli dan tidak panik. Rice Real Estate baru berdiri tidak lama di kota Faroe. Bahkan belum sampai setengah tahun, paling hanya beberapa bulan saja. Sementara itu, grup Yamandar adalah perusahaan lokal yang sudah lama berdiri, tentu saja memiliki keunggulan. Baik bertanding jaringan, latar belakang atau kekayaan, Rice Real Estate bukanlah lawan dari grup Yamandar. Selain itu, kali ini Adam tidak ingin memberikan sedikit pun kesempatan kepada Rice Real Estate.